Halo rekan trader, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew dalam channel profittraining.com ya. Jadi Andrew kali ini mau menjelaskan tentang kita akan menjelaskan tentang teori ya. Kita jangan praktek terus. Kali ini Andrew akan menjelaskan kriteria broker forex trading terbaik dan juga yang terpercaya ya. Jadi ini bisa menjadi satu topik atau satu pilihan ya buat teman-teman, satu masukan supaya teman-teman bisa memilih broker yang baik dan broker yang cocok ya untuk kebutuhan trading teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga ya. Jadi sebuah broker itu yang paling penting adalah dia harus memiliki sebuah regulasi. Nah, regulasinya ini bisa untuk yang lokal ataupun broker yang internasional. Jadi broker yang lokal maupun yang internasional dua-duanya bagus, asalkan sekali lagi memiliki regulasi yang jelas dan juga memiliki izin lah. Jadi andai kata broker tersebut tidak memiliki izin, ibaratnya kita sedang bertanding tetapi tanpa wasit gitu loh. Jadi nggak ada penengahnya ya, antara trader dengan broker itu nggak ada penengahnya. Tapi kalau ada izin ya, kalau kita tinggal di Indonesia tentunya kita bicara izin itu semua dari Bapepti. Nah, kalau dari Bapepti ya, broker-broker ini sudah diawasi ya. Oke, jadi bagaimana lengkapnya Andrew akan jelasin secara detail ya. Jadi buat teman-teman yang baru saja mungkin nonton video ini, Andrew sarankan nontonnya itu sambil nyatet ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan apa yang Andrew catat, apa yang Andrew kasih tahu, teman-teman bisa menangkap dengan jelas ya. Nanti juga Andrew seperti teman-teman lihat ya, Andrew keluarin pen ya. Jadi pen ini Andrew juga mencatat ya teman-teman ya. Dan nanti juga Andrew akan gunakan papan ini untuk coret-coretan ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan penjelasan lebih detail. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Dengan berkembangan zaman ya, dunia investasi forex online atau trading online menjadi semakin bertambah ya. Hal ini membuat minat masyarakat untuk terjun dan memilih platform trading dari perusahaan broker menjadi semakin banyak juga. Nah, pastinya trader pemula sulit untuk memiliki broker forex yang terbaik. Padahal broker sendiri merupakan hal yang paling penting dalam dunia forex. Makanya dari itu di bawah ini Andrew akan ulas ya secara rinci kriteria broker trading terbaik dan juga yang terpercaya, supaya ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih sebuah broker. Nah, seperti yang pertama tadi Andrew sudah bilang, dalam hal memilih sebuah broker yang paling utama, yang paling pertama itu kita harus melihat sebuah legalitasnya dulu teman-teman ya. Nah, legalitas broker itu ada bermacam-macam. Yang pertama ya, jadi selama ini diketahui memang banyak sekali investasi bodong. Nah, bodong ya, bodong itu alias abal-abal ya, dan membuat konsumen mengalami kerugian banyak ya. Jadi kalau konsumen udah rugi, pasti konsumen akan menyalahkan ya forexnya jelek, padahal bukan forexnya, bisa aja dari brokernya itu yang tidak ada regulasinya ya, bisa aja. Bahkan pihak OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, sudah mencabut sejumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau kita menggunakan broker-broker di Indonesia, otomatis ada wasit dalam hal ini dan juga ada penengah dalam hal ini yang mengatur tentang bagaimana broker tersebut bekerja ya. Nah, salah satu yang paling banyak ditemukan adalah perusahaan investasi forex bodong ya. Jadi ada industri forex, ngakunya broker forex, tapi sebenarnya adalah abal-abal atau bodong. Nah, biasanya broker-broker yang bodong ini atau broker-broker yang abal-abal ini, broker-broker yang scam ini, yang tidak punya izin ini, mereka banyak sekali melakukan pelanggaran dalam bentuk kecurangan ya.
kecurangannya bisa banyak sekali ya, misalnya dengan cara menggunakan stop loss hunter misalnya ya. Atau yang paling ekstrim itu broker tersebut bisa melakukan kecurangan sampai tidak bisa withdrawal. Jadi banyak sekali ya, bisa dari stop loss hunter, bisa dari slippage, bisa dari macam-macam ya. Kita mau withdraw nggak bisa. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kita mesti hindari. Karena kalau kita trading itu resikonya aja sudah tinggi ya. Ditambah dengan kecurangan dari broker. Jadi akan semakin sulit posisi trader atau investor bisa mendapatkan profit atau mendapatkan untung dari perdagangan industri forex market ini. Jadi itu yang kita harus perhatikan ya. Jadi yang pertama legalitas. Nah, broker forex di Indonesia, sebelum teman-teman mendaftar sebagai trader, disarankan untuk melihat legalitas broker ke broker forex ya, ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau yang disingkat dengan BAPEPTI ya. Dan tentunya broker tersebut harus memiliki izin, tadi yang itu sudah sebutkan yaitu BAPEPTI. Yang kedua adalah KBI ya. Jadi KBI ini adalah Clearing Berjangka Indonesia. Dan yang ketiga adalah BBJ ya, ini ada tulis di papan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah BAPEPTI ya, BAPEPTI ini adalah sebagai pengawas. Yang kedua adalah KBI, ini ada sebagai clearing ya, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi tugas dari KBI ini adalah menjamin uang nasabah ya agar tidak hilang, bukan tidak loss ya, karena loss itu adalah part of the game ya, bagian dari trading ya. Lalu ini yang selanjutnya adalah BBJ ya. BBJ ini adalah sebagai bursa. Nah ya, jadi sebuah broker forex di Indonesia harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama diawasi oleh BAPEPTI ya, terdaftar di dalam member clearing berjangka Indonesia, dan juga terdaftar di BBJ, Bursa Berjangka Jakarta ya. Nah, untuk broker internasional ya, ini dianggap menurut Andrew juga lebih sulit, sebab Anda harus memastikan apabila broker forex tersebut memiliki izin dan legalitas yang jelas. Tentunya sekarang banyak sekali broker-broker internasional yang masuk ke Indonesia ya, karena memang pasar industri trading itu di Indonesia sangat-sangat menggiurkan ya, makanya broker-broker luar pun masuk ke Indonesia. Jadi nggak ada salahnya memiliki broker yang internasional, tetapi teman-teman harus juga memperhatikan broker tersebut memiliki izin dan juga address atau alamat yang jelas di dalam negara mereka sendiri ya. Jadi sekali lagi, broker internasional teman-teman boleh pilih, sekali lagi harus memiliki izin dan juga alamat yang jelas juga pada negara tersebut, karena sekali lagi baik lokal maupun internasional dua-duanya membutuhkan izin atau membutuhkan wasit supaya kita tidak dicurangi, kita tidak diakalin gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah forum trading forex ya. Selain melihat regulasi, teman-teman perlu memastikan rekam jejak dari sebuah broker untuk melihat hal negatif yang terjadi atau isu pada broker tersebut, seperti mengecek atau mengikuti beberapa forum trader. Jadi begini teman-teman, sekarang informasi itu sudah sangat-sangat luas, di mana kita bisa mengecek sebuah review ya dari broker tersebut ya. Apakah mereka pernah melakukan kecurangan-kecurangan terhadap trader gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau mau ngeceknya gampang, teman-teman cek aja reviewnya di Google ya, karena sekarang kan Google itu maha benar, maha tahu gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek-ngecek seperti itu tinggal buka Google, cek aja review broker tersebut di dalam internet. Kalau misalnya ada satu saja ya review yang tidak bagus, maka itu sarankan teman-teman harus berhati-hati ya. Kalaupun ada 1-2 kasus, kita lihat apakah broker tersebut mengcounter atau apakah broker tersebut menjawab keluhan dari
pertanyaan atau keluhan komplain dari trader tersebut. Nah, jadi dengan cara broker tersebut counter atau menjawab, itu menunjukkan broker tersebut memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi walaupun memang ya pasti adalah satu dua menurut Andrew komplain atau keluhan terhadap satu broker, tetapi sekali lagi kita lihat ya apakah counter tersebut, apakah komplain tersebut dijawab oleh pihak broker, dan kita sendiri akan menilai apakah jawaban dari pihak broker tersebut memuaskan untuk kliennya atau juga memuaskan untuk kita. Jadi sekali lagi semuanya itu kembali balik dari penilaian subjektivitas dari kita. Tapi kalau sudah terlalu banyak komplain dan juga komplainnya itu satu hal yang sama, misalnya nggak bisa withdraw, ya misalnya kena stop loss terus, harganya beda sendiri, Andrew rasa no debatable, ya kita nggak perlu buang-buang waktu untuk mencari review dari broker tersebut. Lebih baik kita cari broker lain gitu loh, ya. Jadi itu. Nah yang kedua ya, kita salah satu syarat ya broker tersebut bisa dikatakan baik adalah dia memiliki customer service ya. Nah, jadi customer service ini adalah layanan pelanggan ya. Dalam mendapatkan partner broker forex Indonesia atau internasional, layanan pelanggan merupakan kriteria yang paling penting. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa broker yang menjadi incaran Anda menyediakan layanan pelanggan selama 24 jam non-stop. Karena pada dasarnya forex itu buka 24 jam non-stop tanpa tidur. Senin sampai Jumat ya non-stop. Dan tentunya harus memenuhi semua platform komunikasi, misalnya seperti paling minimal itu web base. Jadi di dalam kabinet atau broker tersebut minimal di kanan bawah itu ada tulisan help, kita bisa klik, kita bisa tanya dengan customer service mereka. Ada juga yang lebih gampang itu mereka menyediakan layanan Telegram atau WhatsApp ya, atau email lah. Minimal itu udah paling minimal banget. Ya sekali lagi nih, ya minimal di dalam kabinetnya ini ada tulis ya. Oke, kita bicara mengenai customer service. Ya, minimal mereka mempunyai help desk ya. Help desk ini biasanya ada di website. Ya, ada juga broker ya, dia harus memiliki email. Nah, ya, email ini email ya. Email ini dia biasanya ada juga di dalam website dia, ya email. Yang selanjutnya ada juga mereka menyediakan WhatsApp. Nah, ada juga yang menyediakan adalah Telegram. Nah, semuanya ini mereka harus 24 jam. 24 jam non-stop. Kapanpun kita butuh, kapanpun kita mau tanya-tanya, mereka online gitu loh. Ya, bahkan Sabtu Minggu pun ketika market tutup, kita bisa menghubungi customer service-nya. Jadi menurut Andrew itu adalah kriteria broker yang baik yang kita bisa pegang, kita bisa pilih ya. Yang selanjutnya adalah sebab perusahaan resmi pasti memiliki alamat kantor. Jadi alamat kantor itu broker itu harus punya atau pialang itu harus punya. Nah, kalau kita bicara mengenai Bapepti, Andrew rasa semua broker di Indonesia pasti memiliki alamat kantor di Indonesia, teman-teman ya. Lalu kita juga bisa mengecek alamat kantor tersebut dan juga memverifikasi lokasinya melalui Google Map ya. Nah, tetapi kalau broker luar ya jarang atau hampir nggak ada sih mereka punya alamat yang ada di Indonesia, karena jatuhnya itu kalau broker luar itu ya mereka mempunyai alamat yang ada di luar negeri. Nah, mungkin ada di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia mereka wajib memiliki alamat di Indonesia. Jadi itu teman-teman. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai platform ya. Jadi memilih platform trading forex merupakan sebuah hal yang penting ya. Sebab dengan hal ini teman-teman akan mendapatkan hasil yang optimal dari platform tersebut. Maka dari itu perhatikan beberapa hal berikut ini ya teman-teman ya. Yang pertama ya, platform trading harus bisa digunakan atau diunduh di smartphone. Jadi kita itu kebanyakan sekarang online itu kan di handphone ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih profesional, ya memang kita menggunakan platform trading yang bisa digunakan di dalam komputer ya teman-teman ya. Nah, kedua, broker forex terbaik biasanya akan menjamin kualitas koneksi server berkualitas. Ini berkaitan apabila kita itu ingin trading dengan cara scalping teman-teman ya.
Jadi kalau kita scalping pasti kita membutuhkan server yang cepat, membutuhkan server yang kalau bisa latensinya sekecil mungkin ya. Dan Andrew pernah cek ya, kalau untuk broker lokal rata-rata 100 sampai 200 ya mil per second ya. Jadi itu adalah server yang menurut Andrew bagus di Indonesia. Tapi kalau broker luar ya Andrew ya mungkin 200-300 masih dalam tahap toleransi ya. Jadi itu adalah kecepatan kita untuk mengambil posisi. Misalnya kita entry buy, kita entry sell. Nah itu jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Nah, jadi platform yang paling banyak digunakan oleh broker ya, baik yang di lokal maupun di internasional, itu kebanyakan adalah MetaTrader. Ini itu tulis. Jadi platform yang banyak digunakan adalah MetaTrader ya. MetaTrader ini ada dua, ada yang versi 4, ada yang versi 5 ya. Jadi platform yang menurut Andrew ini yang paling bagus adalah yang paling banyak digunakan, ada yang namanya disebut dengan MetaTrader. Nah, MetaTrader ini ada yang versi 4, ada yang versi MetaTrader 5 ya. Kalau yang 4 ya itu merupakan versi yang lebih dulu ya. Jadi yang sekarang lebih update adalah versi yang kelima ya, lebih banyak sekarang. Nah, kenapa yang 5 muncul ya? Yang kelima ini dia bisa trading lebih banyak pair, lebih banyak pasar seperti CFD ya, cryptocurrency, dan juga lebih banyak indeks ya, itu bisa banyak di sini ya. Jadi kalau ini 4 biasanya itu hanya forex ya, forex ya. Dan juga ini komoditi ya, seperti gold ya. Nah, tapi kalau yang 5 ini forex bisa ya. Ya, bisa juga komoditi. Yang selanjutnya adalah leverage, spread, dan komisi ya, atau fee ya. Nah, biasanya perusahaan broker Indonesia masih membebankan biaya komisi kepada klien. Andrew sarankan kalau teman-teman pakai modal misalnya $1.000 ya, let's say $1.000, silakan teman-teman boleh pakai leverage itu 1/200 ya.